Bab 3851 Wu Qimei mengambil tindakan. Meski hanya terkena satu pukulan, Ye Bufan sepertinya terluka parah. Dia tergeletak di tanah dan menyemburkan 2 suap darah. Dia berjuang untuk berdiri dari tanah, masih bergoyang saat dia berdiri. Aku akan menghentikan orang tua ini dulu, dan kalian harus segera pergi. Saat dia berbicara, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Jika kita tidak pergi, ayo kita bertarung bersama orang tua ini. Kata Qin Muyue sambil menghunus pedang perinya dan bersiap untuk bertarung. Jangan konyol, kalian semua mati di sini. Hanya jika kalian pergi aku bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Ye Bufan berteriak lagi, darah mendidih dan darah muncrat. Ini, Jin Meier dan yang lainnya tercengang, tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Memang benar, Ye Bufan bukanlah tandingannya. Mereka hanya ada di sana untuk mengantarkan makanan, tapi mereka tidak bisa pergi begitu saja. Tuan Ye, jika saya tidak pergi, saya akan tetap bersamamu bahkan jika saya mati. Wu Qimei, yang berada di belakang, tiba-tiba mendapat keberanian karena suatu alasan dan bergegas untuk mendukung Ye Bufan yang gemetar. Berhentilah main-main dan segera pergi. Ye Bufan ingin mengusir Wu Qimei, tapi Wu Qimei tidak berniat pergi. Sebaliknya, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan memeluknya. Kamu, Ye Bufan hendak mengatakan sesuatu lagi ketika tiba-tiba aura kuat muncul dari lengannya. Itu datang dari Wu Qimei, yang merupakan tekanan tingkat puncak dari Dewa Abadi. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap tunduk seperti sebelumnya, matanya bersinar dingin, dan tubuhnya penuh aura pembunuh. Tiba-tiba ada sebilah pisau pendek sepanjang kaki di tangannya, dan menusuk keras bagian belakang jantung Ye Bufan. Karena begitu lengah dan berada dalam jarak yang begitu dekat, Wu Qimei berpikir bahwa dia pasti akan berhasil dengan serangan ini. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba datang dan meraih pergelangan tangannya dengan kuat. Genggaman ini begitu kuat sehingga tidak peduli bagaimana dia menggunakan energi abadinya, dia tidak dapat bergerak maju bahkan setengah menit pun. Ini, Wu Qimei terkejut, dan segala sesuatunya jelas di luar dugaannya. Hanya ada satu target di depannya, dan semua orang berdiri jauh. Bahkan jika orang-orang itu datang untuk membantu, tidak ada cukup waktu untuk menghentikannya. Dia mendongak dan melihat Ye Bufan yang lain berdiri di sampingnya, memegang pergelangan tangannya dengan senyum menggoda di wajahnya. Wajah Wu Qimei dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Ye Bufan akan berubah menjadi klon begitu cepat dan menjadi begitu kuat. Tapi setelah dia sadar, dia tidak berhenti sejenak, dan langsung memotong leher Ye Bufan dengan pisau di tangan kirinya. Dengan kekuatan abadi puncaknya, meski dia tidak memiliki senjata, pedang ini cukup untuk membunuh lawan. Tapi Ye Bufan sudah bersiap, jadi bagaimana dia bisa dipukul olehnya? Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pergelangan tangannya lagi. Aduh, dia menghela nafas dan menatap wanita di depannya. Kamu tidak mengecewakanku, tapi kamu terlalu mengecewakanku. Petik 2. Sejak memasuki alam rahasia Yuan Gu, kemunculan tiba-tiba wanita ini membuatnya penuh keraguan dan dia tidak tahu apa tujuan pihak lain. Jika itu orang lain, dia akan mengusirnya begitu saja, tetapi dia merasakan keakraban khusus dari Wu Qimei, dan dia masih tidak tahu alasannya. Oleh karena itu, dia baru saja melakukan tes untuk melihat apakah wanita tersebut akan mengambil tindakan di saat kritisnya. Segalanya persis seperti yang diharapkan. Pihak lain mengambil tindakan, dan itu kejam dan kejam. Tapi untuk wanita yang sangat dia sayangi ini, dia tidak ingin wanita itu menjadi musuhnya, jadi dia sangat kecewa. Pergilah ke neraka, mata Wu Qimei bersinar dengan keganasan. Meskipun tangannya terkendali, kaki kirinya terbang dan menendang dahi Ye Bufan dengan keras. Keras kepala, Ye Bufan sedikit menyingkir untuk membiarkan kakinya lewat, lalu menusuk lawannya untuk membuatnya pingsan. Dia tidak membunuhnya. Masih banyak misteri tentang wanita ini yang belum terpecahkan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah orang kuat di level tertinggi dari Dewa Abadi. Dia tidak bisa membiarkan lawannya melarikan diri apapun yang terjadi, jadi dia melemparkannya langsung ke istana Raja Naga. Bagaimanapun, masih ada masalah besar di depan kita. Hanya setelah semuanya terselesaikan barulah kita punya waktu untuk mencari tahu. Begitu dia selesai menanganinya, Kaisar Iblis Pemakan Surga di sana melangkah. Wah,
Apa yang sedang kamu mainkan? Dia hanya melihatnya dengan bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mereka jelas bersama, kenapa salah satu dari mereka tiba-tiba mengambil tindakan. Tapi dia tidak terlalu peduli sekarang. Selama dia menyingkirkan anak di depannya, sisanya akan mati dan itu akan menjadi nutrisi baginya untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Aku mengatakannya lagi, jadilah jenderal iblisku dan aku bisa melepaskan mereka yang lain. Orang ini adalah Kaisar Iblis yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan dia tidak tersipu sama sekali saat berbohong. Selain itu, dia sepenuhnya tertutup kegelapan dan wajahnya sangat sulit dilihat. Kamu sangat kurang ajar. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum bercanda, sekarang penciptaan abadi Ganoderma Lucidum adalah milikku, dan kamu harus mati. Dan alasan melakukan ini adalah, yang pertama adalah untuk menunjukkan Wu Qimei, dan yang kedua adalah untuk menipu lelaki tua di depannya. Alasan kenapa klon Kaisar Iblis mampu bertahan hingga saat ini adalah karena energi spiritual peri yang menciptakan peri Ganoderma Lucidum. Karena itu, Kaisar Iblis pemakan surga sangat menghargai harta karun ini, dan bahkan ketika mereka pertama kali bertarung, dia tidak akan menjauh, untuk mencegah Ye Bufan merebutnya dalam serangan mendadak. Jika sungguh merepotkan untuk terus melakukan ini, Ye Bufan juga pasti akan mendapatkan peri keberuntungan Lingzi, dan peri Lingzi yang lengkap tidak dapat dirusak dengan cara apapun. Jika ingin mencapai tujuan ini, Anda harus memancing lawan lebih jauh dan tidak memberinya kesempatan untuk menghancurkannya. Untuk bertindak secara realistis, pertama-tama dia menggunakan api kuning aneh, dan kemudian menggunakan tinju pemusnahan dewa, melemahkan dirinya sedikit demi sedikit, dan kemudian berpura-pura terluka. Setelah melakukan begitu banyak, itu masih sangat membuahkan hasil. Kaisar Iblis pemakan surga saat ini yakin bahwa dia dapat menekan pemuda di depannya, yang sudah menjadi dagingnya di talenan. Justru karena pemikiran inilah dia berani berjalan dengan tidak hati-hati, dan saat ini dia tidak lagi memperhatikan peri keberuntungan Lingzi di belakangnya. Dalam hatinya, pihak lain terluka parah sehingga dia tidak punya tenaga untuk merebut hartanya. Alasan kenapa dia tidak segera mengambil tindakan adalah karena dia tidak bisa melupakan jenderal perang boneka iblis. Perlu Anda ketahui bahwa dengan hal ini Anda tidak perlu mengambil tindakan terhadap musuh di kemudian hari, dan Anda bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan usaha yang minimal. Kaisar Iblis pemakan surga tidak mengetahui hal ini, dan sangat marah saat ini. Nak, jika kamu berani menyinggung perasaanku lagi, aku akan membunuh kalian semua sekarang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, setelah bermain dengan kamu, menurutku aku punya kekuatan. Betapa kuatnya. Kaisar Iblis pemakan surga sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Nak, apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku dengan klonmu yang rusak. Aku baru saja menggodamu sebelumnya. Pada titik ini, Ye Bufan menegakkan tubuhnya, momentum kuatnya tiba-tiba meledak, dan dia bahkan tidak terlihat terluka sama sekali. Bab 3852 Darah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis pemakan surga tertegun sejenak. Dia tidak pernah mengira bahwa luka pihak lain sebenarnya palsu, dan cara dia berpura-pura sangat terampil sehingga dia bahkan menipu dirinya sendiri. Namun, tidak ada jalan untuk mundur ketika dia membuka busurnya. Pada titik ini, dia tidak mungkin mundur, jadi dia hanya bisa meninju lagi. Menurut pemikirannya, meskipun lawannya tidak terluka, dia masih jauh lebih lemah dari dirinya sendiri. Jika dia terus bertarung, cepat atau lambat dia akan mengalahkan lawannya, tapi itu hanya akan sedikit lebih merepotkan. Namun kemudian pemandangan yang mengejutkannya muncul lagi, dan dia melihat Ye Bufan maju dengan pukulan yang sama. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini, tinjunya ditutupi dengan busur petir hitam pekat, dan kekuatan guntur dan kilat yang kaya membuat suara yang lebat, berderak dan berderak. Ini, beraninya kamu berbohong padaku. Kali ini Kaisar Iblis pemakan surga benar-benar marah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa luka Ye Bufan tidak hanya palsu, tetapi juga kekuatan yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Tapi sudah terlambat saat ini. Kedua tinju itu bertabrakan, dan kekuatan kekerasan dari Dewa Pemusnahan dengan keras menyapu energi iblis di tubuhnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa Ye Bufan 2 kali lebih kuat dari yang dia tunjukkan sebelumnya. Jangan katakan apa-apa lagi, kekuatan guntur dan kilat di tinju ini benar-benar tak tertandingi sebelumnya,
itu hanyalah musuh bebuyutannya. Setelah hidup selama puluhan ribu tahun, Kaisar Iblis Pemakan Surga juga merupakan orang yang licik dan licik. Dia menyadari bahwa dia bukan tandingannya dan berbalik dan melarikan diri. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari istana Xuanji ini, tetapi dia bisa mendapatkan Lingzi abadi penciptaan di tangannya. Terlihat jelas sebelumnya bahwa Ye Bufan sangat memperhatikan hal ini, dan setidaknya dia bisa mengendalikannya. Selama dibutuhkan 3 hari, pihak lain akan diteleportasi keluar dari alam rahasia primordial, dan tempat ini akan tetap menjadi dunianya sendiri. Sayangnya pikirannya terlalu bagus. Ye Bufan telah bertindak begitu lama dengan tujuan menyeretnya ke sini. Begitu dia berbalik, sesosok tubuh melintas di depannya, dan 2 Ye Bufan lagi muncul di depannya. Mereka adalah tubuh Tao yang berubah menjadi 3 makhluk murni. Keluar dari sini. Menyadari bahwa ini hanyalah tubuh Tao, Kaisar Iblis Pemakan Surga tidak menganggapnya terlalu serius. Namun yang tidak pernah saya duga adalah tubuh Dao yang berubah menjadi 3 makhluk murni dalam satu uap berbeda dengan teknik cloning biasa lainnya, dan kekuatannya tidak kalah dengan aslinya. Yang paling penting adalah tinju itu juga memiliki dewa petir kepunahan yang menakutkan, yang paling berakibat fatal baginya. Karena itu, dia tertangkap basah dan menderita kerugian tersembunyi lagi, dipukul puluhan kaki jauhnya oleh Dao Shen. Sekarang Kaisar Iblis Pemakan Surga telah mendapat pelajaran. Bagaimanapun, dia bukanlah tandingan pihak lain. Penting untuk segera mendapatkan Lingzi abadi di tangannya. Tapi begitu dia bergerak, Ye Bufan dan 2 pengikut Tao mengelilinginya, membentuk segitiga dan menjebaknya di tengah. Kaisar Iblis Pemakan Surga sangat marah. Nak, jangan mendorongku terlalu keras, kalau tidak ikannya akan mati dan jaringnya akan hancur. Orang tua, kamu terlalu banyak berpikir, kamulah yang akan mati, dan jaringnya akan baik-baik saja. Ye Bufan mengendalikan situasi secara keseluruhan dan tersenyum, lalu menendang pantatnya. Sekarang, apakah dia memukul atau menendang, setiap gerakan dan setiap gerakan dipenuhi dengan kekuatan Dewa Kepunahan. Hanya benda ini yang dapat menekan lawan sepenuhnya. Kali ini, Kaisar Iblis Pemakan Surga tidak berani bertarung lagi, dan dengan cepat meraih perisai cangkang kura-kura dan menghadapinya. Bang! Ye Bufan menendang perisainya dengan keras, tapi benda ini sangat kuat, memblokir semua kekuatan tinju dan petirnya. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis Pemakan Surga juga terguncang dan mundur lebih dari 10 kaki. Sebelum dia bisa berdiri teguh, tubuh Tao di belakangnya meninju punggungnya. Kini dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ye Bufan sendirian, apalagi dikepung oleh 3 orang. Melihat tidak ada jalan lain, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Kaisar Iblis Pemakan Surga hanya bisa dengan enggan berbalik dan menang dengan 1 pukulan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan guntur Dewa Kepunahan yang gila mencekik energi iblis dalam dirinya lagi. Itu tampak seperti pukulan keras, tetapi tubuh Tao itu tidak terluka, tetapi energi iblisnya lemah lagi. Kali ini, dia tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, dan dia meninju punggungnya dengan keras. Puff! Pukulan Dao Shen begitu keras hingga menembus dadanya, meninggalkan lubang berdarah sebesar mulut mangkuk. Jika itu adalah serangan orang lain, Kaisar Iblis Pemakan Surga dapat dengan cepat pulih dari lukanya dengan bantuan energi iblis. Meski vitalitasnya rusak, namun tetap bisa diperbaiki. Tapi itu tidak berhasil sekarang, dia menghadapi tinju kepunahan ilahi. Kekuatan guntur yang mengerikan dari guntur ilahi bercampur dengan aura kepunahan. Hal yang paling penting adalah Ye Bufan tidak memberinya waktu untuk pulih. Pada saat ini, dia meninju bagian belakang kepalanya dengan keras. Bang! Kepalanya meledak, tidak ada darah yang mengalir keluar, dan yang hancur hanyalah sumber energi iblis yang kental. Ye Bufan tidak berhenti, dan diikuti dengan pukulan kedua dan ketiga. Setelah 3 pukulan berturut-turut, Kaisar Iblis Pemakan Surga telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Dewa Guntur Pemusnahan, hanya menyisakan manik merah tua yang melayang di udara. Apa ini? Ye Bufan mengulurkan tangannya dan meraih benda itu di telapak tangannya. Aura gelap yang kuat bercampur darah mengalir ke wajahnya. Ini adalah darah Kaisar Iblis. Ye Bufan langsung mengerti. Pantas saja klon ini bisa bertahan lama setelah dirusak dan terus bertambah kuat. Ternyata itu bukan sekedar klon biasa, melainkan memiliki setetes darah Kaisar Iblis sebagai fondasinya. Hahaha,
Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Ye Bufan merasakan ledakan kegembiraan di dalam hatinya. Hal ini mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi bagi si Tudianmo, ini jelas merupakan kue besar yang jatuh dari langit bisa membelinya. Kaisar Iblis Pemakan Surga, sebagai iblis kuat yang membuat kagum orang-orang zaman dahulu, setidaknya berada di level puncak Kaisar Abadi. Bisa dibayangkan kekuatan yang terkandung dalam setetes darah aslinya. Setelah diserap dan dimurnikan oleh si Tudianmo, budidayanya akan meningkat pesat, dan akan mudah untuk melangkah ke alam Dewa Abadi. Ini untukmu. Ye Bufan memberikan darah Kaisar Iblis ke si Tudianmo. Demi keamanan, dia mengirimnya langsung ke istana Raja Naga. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan meraih perisai cangkang kura-kura di tangannya. Benda ini adalah senjata peri berkualitas tinggi, pastinya merupakan harta karun yang langka. Dia mengangguk puas, menyingkirkan cincin penyimpanan, dan kemudian berjalan menuju peri penciptaan Lingxi. Roh peri yang sangat kuat. Ye Bufan menghela nafas saat dia mendekat. Itu memang ciptaan roh peri. Roh peri ini sangat murni dan mengandung sedikit kekuatan obat. Ketika dia mendekat, dia menarik nafas dalam-dalam dan merasa rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hahaha, ini benar-benar hal yang bagus. Sepertinya Tuhan memberkati saya dan guru. Ye Bufan tidak bisa menahan tawa, dan kemudian mulai mengumpulkan peri keberuntungan Ganoderma di depannya. Setelah beberapa napas, dia menggali seluruh Ganoderma lucidum, termasuk rimpang bawah tanah. Hal ini bukan karena ia sedang memancing di danau, melainkan karena benda tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Hanya satu tanaman yang dapat tumbuh di satu tempat, dan meskipun rimpangnya tersisa, mustahil untuk menumbuhkan peri keberuntungan Ganoderma yang lain. Justru karena itulah ia sangat berharga dan sulit ditemukan. Bab 3853, Penciptaan Melanggar Pil Raja. Ye Bufan dengan hati-hati mengeluarkan Lingxi Abadi. Semakin lengkap, semakin baik khasiatnya. Dia memasukkannya ke dalam kotak batu giok besar dan meletakkannya di istana Raja Naga. Kemudian dia mengeluarkan sekop kecil dan mencabut semua akarnya di bawah tanah. Ini adalah Ganoderma lucidum abadi, harta karun jenius yang melampaui tingkat ke-12. Bahkan jika Ganoderma lucidum yang abadi dihilangkan, rimpang yang tersisa masih berupa ramuan langka. Yang terpenting benda ini bermanfaat baginya sekarang. Ada sejenis ramuan warisan pengobatan kuno yang disebut keberuntungan Pojundan. Selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit contoh resep ini yang digunakan. Tidak ada alasan lain untuk ini, karena obat utamanya adalah rimpang Ganoderma lucidum penciptaan abadi. Orang abadi biasa tidak akan pernah melihatnya seumur hidup, apalagi menggunakannya untuk membuat ramuan. Tapi begitu ramuan jenis ini dimurnikan, kemanjurannya sangat menantang surga, dan dapat membantu pembangkit tenaga listrik tingkat dewa abadi menerobos kemacetan dalam satu gerakan dan melangkah ke alam abadi. Meskipun Ye Bufan selalu sangat tenang, dia masih sangat jelas tentang bahaya yang dia hadapi. Meski sebelumnya ia mampu menyembunyikan kekuatannya, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Dia memimpin sekte kecil untuk berkembang pesat dalam waktu sesingkat itu. Tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada rahasia. Alasan mengapa orang-orang dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar belum mengambil tindakan apapun adalah karena kompetisi jenius dan alam rahasia primordial. Begitu Anda keluar sendiri, bisa dipastikan masalah akan terjadi. Membunuh orang dan merampas harta karun adalah praktik umum di dunia peri. Banyak orang yang mendambakan harta dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Terlebih lagi, kali ini alam rahasia Yuan Gu jauh lebih besar dari sebelumnya, dan terlalu banyak orang yang terbunuh atau terluka. Begitu mereka keluar, orang-orang tua itu menemukan bahwa yang selamat adalah orang-orang di pihak mereka, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dan mereka semua meninggal. Meskipun dia tahu persis apa yang sedang terjadi, Dongfang Daoyuan dan yang lainnya mati di tangan Kaisar Iblis Pemakan Surga. Tapi kenapa, pihak lain mungkin tidak mempercayainya, dan meskipun mereka mempercayainya, mereka masih perlu mencari alasan untuk diri mereka sendiri. Selain itu, ada 2 bahaya besar yang tersembunyi. Pertama, siapakah orang yang berdiri di balik pintu bayangan, yang bersedia mengeluarkan uang untuk menghadapinya? Kedua, meskipun Kaisar Iblis Pemakan Surga mati di tangannya sendiri, entah berapa banyak klon yang ditinggalkan lelaki tua ini,
dan apakah dia telah menyampaikan berita tentang si kecil dan penciptaan abadi Ganoderma lucidum sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi yang tak tertandingi yang telah hidup selama puluhan ribu tahun tidak akan dipercaya oleh orang bodoh manapun jika dia tidak memiliki metode uniknya sendiri. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini dan menghilangkan risikonya adalah dengan menjadikan diri Anda semakin kuat, termasuk orang-orang di sekitar Anda. Sekarang saya berada di alam tubuh emas abadi tingkat ketiga, jika saya ingin meningkatkannya, saya tidak akan dapat melakukannya dalam waktu singkat, kecuali saya dapat mengambil Lingzi abadi dengan segala cara. Tapi harta karun semacam ini disiapkan untuk Gong Qingxuan, dan dia tidak akan menyentuhnya sekalipun sebelum membangunkan Peri Yuanyao. Prioritas utama adalah membantu orang-orang di sekitar Anda menjadi lebih kuat. Ini juga merupakan cara terbaik untuk menjadi lebih kuat. Setelah mengumpulkan rimpang keberuntungan Ganoderma lucidum, Ye Bufan memeriksa tempat itu dengan cermat dan tidak menemukan harta karun lainnya. Tapi kalau dipikir-pikir, perjalanan ini sangat berharga. Belum lagi, hanya satu peri keberuntungan Ganoderma yang bisa bernilai harta yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi wilayah Zongtian, bahkan jika benda ini diperoleh di wilayah langit atas, itu akan menyebabkan badai berdarah, dan bahkan kaisar abadi tingkat tinggi pun akan iri. Bagaimanapun, ini adalah harta karun jenius yang melampaui tingkat ke-12. Bahkan jika orang-orang itu telah hidup selama puluhan ribu tahun, mereka bahkan belum pernah melihatnya. Setelah dipastikan tidak ada harta atau resiko lainnya, masih ada sekitar 6 jam tersisa hingga 3 hari. Ye Bufan meminta Jin Meyer dan yang lainnya untuk melindunginya, dan kemudian meluangkan waktu untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Dia tidak secara langsung menyempurnakan pil penghancur penghancuran. Bagaimanapun, ini adalah alam rahasia kuno. Tidak ada jalan surga, dan tidak ada cara untuk merasakan kesengsaraan kejahatan surgawi. Masih belum jelas apa aturan langit dan bumi, jadi Anda harus mencobanya terlebih dahulu, jika tidak maka akan membuang-buang bahan jika Anda tidak bisa memurnikan ramuannya. Dengan kekuatan dan kultivasinya saat ini, menyempurnakan ramuan kelas 1 sangatlah mudah. Dia membutuhkan waktu kurang dari 1/4 jam untuk menyempurnakan sejumlah ramuan tingkat rendah. Setelah mengumpulkan pil, ke-9 pil berturut-turut adalah pil kelas atas, yang membuatnya merasa percaya diri. Tampaknya tidak ada masalah dengan aturan langit dan bumi di sini, dan sangat mungkin untuk memurnikan pil. Selanjutnya, dia mulai menyempurnakan pil penghancur penghancuran secara resmi, sementara yang lain berdiri dengan gugup menjaganya. Meskipun Peri Aoyue dan Qin Muyue tidak mengerti mengapa dia terburu-buru untuk menyempurnakan ramuan saat ini dan jenis ramuan apa yang dia sempurnakan, mereka tidak bertanya. Ini juga merupakan karakter dua orang. Misalnya, jika Ganoderma lucidum yang abadi ada tepat di depan Anda, jika itu adalah makhluk abadi lainnya, dia pasti serakah. Namun mereka tenang dan tahu bahwa benda itu bukan milik mereka. Setengah jam kemudian, aroma ramuan yang kuat memenuhi seluruh aula Xuanji. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan 9 ramuan emas jatuh ke dalam botol giok di tangannya. Pil Raja Pemecah Keberuntungan, pil ajaib yang belum pernah didengar banyak orang, berhasil disempurnakan olehnya, dan ke-9 pil tersebut semuanya berkualitas tinggi. Setelah berhasil menyempurnakan ramuan tersebut, Ye Bufan mulai membantu beberapa orang di sekitarnya meningkatkan kekuatan mereka, termasuk Peri Aoyue dan Qin Muyue. Ia tidak pernah menjadi orang yang pelit, apalagi jika menyangkut teman-temannya. Jin Meyer memiliki tubuh yang liar, dan obat mujarab tidak banyak berpengaruh padanya. Peri Aoyue tidak mengenali jenis pil apa yang ada di tangannya, tapi pil itu diberikan oleh Ye Bufan. Obat mujarab segera meleleh di mulut, dan segera berubah menjadi kekuatan spiritual tak berujung yang muncul dari dantian, dan tingkat kultivasi mulai meningkat seperti darah ayam. Pil jenis apa ini? Sungguh sombong. Peri Aoyue sangat terkejut. Saat ini, pengingat Ye Bufan terdengar di telinganya, konsentrasikan pikiranmu, tingkatkan kekuatanmu, dan jangan berpikir liar. Tahu bahwa ini adalah kesempatan besarnya, buru-buru menenangkan diri dan melancarkan serangan menuju kemacetan alam Dewa Abadi. Setengah jam berlalu, dan aura yang memancar dari Peri Aoyue menjadi semakin kuat. Akhirnya, terdengar bunyi klik lembut di telinganya, menerobos kemacetan Dewa Abadi, dan melangkah ke alam Dewa Abadi dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, Qin Muyue, yang tidak jauh dari sana, melakukan hal yang sama.
Dengan bantuan pil penguasa penghancur penciptaan, dia memasuki tahap awal Dewa Abadi dalam satu gerakan. Sebagai perbandingan, Xuan Yuan Linglong, yang merupakan tubuh janin teratai 9 surga, lebih cepat dan telah menyelesaikan terobosan setengah seperempat jam yang lalu. Namun, dia menghabiskan lebih banyak uang dibandingkan dengan menggunakan 3 pil. Leng Qingqiu awalnya adalah Dewa Abadi tahap akhir. Meskipun kualifikasinya luar biasa, dia juga orang terakhir yang mencapai terobosan. Setelah meminum 3 pil Dewa Pemecah Keberuntungan, dia mencapai tahap awal kedaulatan abadi dan juga menyentuh segel ketiga yang ditinggalkan oleh pedang abadi pertama. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda hanya dapat terus meningkatkan pemahaman ilmu pedang Anda dan membuka segel ini. Saudara Ye, kamu benar-benar luar biasa. Qin Muyue melompat setelah menyelesaikan pelatihannya dan memeluk Ye Bufan dengan penuh semangat, wajahnya penuh kegembiraan. Sebagai murid inti keluarga Qin, tentu dia tahu apa arti terobosannya, dan juga tahu betapa sulitnya mencapai langkah ini. Belum lagi makhluk abadi biasa, bahkan murid inti dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar tidak akan pernah bisa memasuki alam abadi seumur hidup mereka. Dan dia melakukannya dengan mudah. Semua berkat pria di depannya. Peri Aoyue juga memahami kebenaran ini, dia tidak banyak bicara, berjalan langsung ke arah Ye Bufan dan membungkuk dalam-dalam untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bab 3854 Tubuh Roh Penyihir Kedua. Kita semua berteman. Tidak perlu bersikap sopan saat kita berkumpul. Ini kesempatanmu. Ye Bufan melambaikan tangannya. Setelah memasuki alam rahasia Yuangu, dia masih sangat puas dengan penampilan kedua wanita itu. Tidak ada kesombongan seperti murid sekte besar, dia juga tidak mengingini hartanya sendiri. Ngomong-ngomong, aku meminta kalian berdua merahasiakan apa yang terjadi di sini. Tidak ada yang bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Ye Bufan sekarang sangat kuat dan tidak takut pada siapapun di domain Zongtian, tapi dia tidak mau menyebabkan terlalu banyak masalah bagi dirinya sendiri. Baik itu api Yuangu Xuan Huang atau Lingzi penciptaan abadi, begitu harta karun di tangan Anda tersebar, itu akan segera menarik banyak orang kuat. Jangan khawatir, tabib ilahi Ye. Aku, Aoyue, bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan mengungkapkan apapun tentang tempat ini, jika tidak akan ada guntur dan kilat. Peri Aoyue tampak serius dan mengangkat telapak tangannya untuk bersumpah demi Tuhan. Bagi seorang kultivator abadi, sumpah terpenting adalah guntur surga. Tepat setelah dia selesai berbicara, Qin Muyue juga menjadi serius, dan juga bersumpah kepada Tuhan bahwa tidak ada satu kata pun yang akan tersebar. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat pintar, dan mereka tahu betul apa konsekuensinya jika hal-hal di sini menyebar. Oke, luangkan waktu untuk menstabilkan kultivasimu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Ye Bufan mengangguk dan meminta beberapa orang untuk berlatih di sini, dengan Jin Meyer sebagai wali, dan kemudian dia memasuki istana Raja Naga di sekejap. Segera setelah saya tiba di Pulau Raja Naga, energi darah yang kuat bercampur dengan aura gelap menghantam wajah saya. Melihat ke atas, Situ Dianmo sedang duduk bersila di tanah. Dengan dia sebagai pusatnya, area dalam jarak 100 meter dipenuhi darah, yang masih sepadat substansi. Sepertinya darah Kaisar Iblis benar-benar memiliki reaksi yang berbeda. Ye Bufan melihatnya dari kejauhan. Darah yang kaya mengalir ke tubuh Situ Dianmo seperti laut, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, jangkauan energi darah menjadi semakin kecil, dan terus-menerus tersedot ke dalam tubuh. Ketika energi darah benar-benar hilang, momentum Situ Dianmo tiba-tiba meledak, dan dia telah mencapai puncak Master Abadi. Efek ini sangat bagus. Ye Bufan sering mengangguk. Setetes esensi darah mengandung kekuatan yang begitu kuat. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat Kaisar Iblis pemakan surga ketika dia masih hidup. Saudara Ye, saya sekarang berada di puncak Guru Abadi. Situ Dianmo membuka matanya dan menjadi semakin bersemangat setelah melihat Ye Bufan. Tingkat kultivasinya saat ini tidak terbayangkan di masa lalu, tetapi dia telah mencapainya hari ini. Tidak buruk. Ye Bufan secara alami sangat puas. Kemudian dia melambai, dan sesosok tubuh terbang. Wu Qimei lah yang pingsan. Saudaraku Ye, kamu bisa saja membunuh orang seperti ini, mengapa kamu ingin mempertahankannya? Mata Situ Dianmo mendidih dengan niat membunuh,
dan dia tidak akan baik kepada siapapun yang ingin menyakiti Ye Bufan. Jangan khawatir, aku menyimpannya karena suatu alasan. Ye Bufan berkata, apakah kamu memiliki perasaan khusus padanya? Perasaan khusus, aku tidak memilikinya sebelumnya. Kata Situ Dianmo dan menatap Wu Qimei, sekarang kekuatannya telah meningkat secara signifikan, berbagai persepsi tidak sebanding dengan sebelumnya. Segera dia menunjukkan ekspresi keheranan, mengapa saya merasa orang ini sangat akrab dan ramah, seolah-olah saya pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya. Ye Bufan berkata, apakah Anda juga merasa seperti ini? Karena itulah saya mengirimkannya kepadanya sebelumnya. Saya selalu merasa aneh dengan wanita ini. Situ Dianmo terkejut, mengapa ini terjadi? Mungkinkah kita pernah bertemu sebelumnya tetapi saya tidak mengingatnya? Identitasnya seharusnya seperti ini. Kurasa dia pasti memiliki harta karun yang menyembunyikan auranya. Kata Ye Bufan dan mengalihkan kesadarannya ke arah Wu Qimei. Ada perbedaan antara pria dan wanita sebelumnya, dan pihak lain tidak menunjukkan permusuhan apapun. Dia seharusnya tidak berbuat terlalu banyak. Itu terlalu berlebihan, dan sekarang dia jelas tidak lagi memiliki keraguan seperti itu. Kemudian dia mengangkat alisnya, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan senjata ajaib liontin terbang keluar dari dada Wu Qimei dan jatuh ke tangannya. Benar saja, itu adalah harta karun pelindung nafas, dan kemudian ekspresinya langsung berubah, tubuh roh penyihir. Ternyata setelah liontin itu tidak lagi disembunyikan, nafas wanita itu benar-benar terlepas, dan dia jelas-jelas adalah roh penyihir. Tubuh Situ Dianmo juga merasakannya, dan wajahnya penuh keheranan. Tubuh roh penyihir, apakah ada tubuh roh penyihir kedua di dunia ini? Dia tahu bahwa Lu Bengxia adalah tubuh roh penyihir, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan tubuh roh penyihir lainnya di sini. Ye Bufan juga percaya bahwa biasanya tubuh roh penyihir adalah tubuh yang sangat langka, dan kecil kemungkinannya untuk bertemu dengan yang lain. Mungkinkah perasaan akrab sebelumnya disebabkan oleh tubuh roh penyihir, atau apakah wanita ini Lu Bengxia? Tetapi jika itu benar-benar dia, mengapa dia menyerang dirinya sendiri? Apakah dia mengatakan sesuatu yang tidak terduga? Dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, dia membungkuk dan mulai mengamati Wu Qimei di depannya dengan cermat. Dia mengulurkan tangan dan menekan pipinya, dan kemudian ekspresinya berubah drastis. Teknik penyamaran yang brilian. Situ Dianmo bertanya dengan ragu, Saudara Ye, apakah orang ini menyamar? Ya, tapi teknik yang digunakan di depan saya sangat pintar. Jika saya tidak melihat dengan cermat, saya tidak akan menemukannya. Inilah sebabnya saya tidak menyadari kekurangannya. Kemudian dia mengeluarkan lebih dari selusin bahan obat dan mulai menyiapkannya dengan terampil. Segera sebotol ramuan hitam muncul di telapak tangannya. Ini adalah ramuan yang dirancang khusus untuk menghilangkan penyamaran. Oleskan secara perlahan pada wajah Wu Qimei, dan penampilannya akan segera berubah. Setelah melihat wajah pihak lain dengan jelas, Situ Dianmo berseru, Pinelia, itu benar-benar Pinelia. Ternyata Wu Qimei yang tergeletak di tanah adalah Lu Bengxia. Setelah sadar kembali, Situ Dianmo dipenuhi dengan keraguan, Saudara Ye, mungkinkah kita berdua terlihat terlalu mirip? Jika itu benar-benar Saudari Bengxia, bagaimana dia bisa mengambil tindakan terhadapmu? Bagaimana dia bisa mengambil tindakan terhadapmu? Tidak cocok dengan kita. Kenali. Tidak mungkin mencapai puncak penguasa abadi secepat itu, kan? Mungkin saja kedua orang itu terlihat sangat mirip, tetapi mereka berdua tidak bisa menjadi roh penyihir, kata Ye Bufan. Mengenai apa yang kamu katakan, kita harus melakukannya perlahan-lahan. Hanya dengan begitu kita bisa yakin. Saat dia berbicara, dia membuka titik akupuntur Wu Qimei yang tersegel dengan jentikan jarinya. Pihak lain perlahan membuka matanya, dan ketika dia melihatnya, dia segera menunjukkan niat membunuh yang kuat dan siap mengambil tindakan. Wu Qimei bukanlah tandingan Ye Bufan di luar, apalagi di dalam istana Raja Naga, di mana titik akupuntur dengan cepat disegel kembali. Namun kali ini dia tidak koma, dia sadar. Situ Dianmo bertanya dengan penuh semangat, Saudari Bengxia, apakah itu benar-benar kamu? Wu Qimei tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari sesuatu. Apakah kamu sudah merusak penyamaranku? Aku bertanya padamu sekarang. Mata Ye Bufan tajam, katakan padaku, siapa kamu? Wu Qimei mendengus dingin, kegagalan adalah kekalahan,
tetapi kamu tidak melakukan apapun yang kamu inginkan untuk bertanya padaku, aku tidak akan memberitahumu sepatah kata pun. Jika kamu bisa, bunuh saja aku. Tepat setelah mengatakan ini, Ye Bufan menyodok dahinya dengan jarinya dan menjatuhkannya. Situ Dianmo bertanya lagi dengan penuh semangat, Saudara Ye, apakah ini saudari Bengxia? Bab 3855 Berita tentang Gerbang Bayangan. Jangan khawatir, aku akan memeriksanya lagi. Ye Bufan menekankan tangannya pada denyut nadi Wu Qimei lagi dan menariknya kembali setelah beberapa saat. Bagaimana kabarmu, kakak Ye? Situ Dianmo diliputi kecemasan. Dia dan Lu Bengxia memiliki hubungan yang sangat baik di hari kerja, tetapi sekarang mereka sangat gugup. Pansia telah direnggut. Suara Ye Bufan dingin dan matanya dipenuhi rasa dingin. Tubuh ini sebenarnya milik Lu Bengxia, namun jiwanya sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, jiwa sekarang menjadi milik Wu Qimei, dan tubuh tersebut adalah tubuh roh dukun Lu Bengxia. Sialan, siapa yang melakukan ini? Mendengar hasil ini, Situ Dianmo juga dipenuhi dengan niat membunuh. Ye Bufan mengerutkan kening. Sekarang dia harus menentukan siapa pihak lain itu dan melihat apakah ada harapan untuk mendapatkan kembali jiwa Lu Bengxia. Secara umum, tubuh kuat dari roh penyihir bukan hanya tubuh fisik, tetapi juga jiwa, yang seharusnya tidak hilang begitu saja. Tapi masalahnya sekarang adalah bagaimana memecahkannya. Itu terlalu sulit. Jika itu orang lain, dia bisa saja menggunakan penyiksaan tanpa rasa takut dengan cara apapun, tapi sekarang karena tubuh itu milik Lu Bengxia, metode ini pasti tidak akan berhasil. Jika dia melakukan teknik memperbaiki jiwa 7 jarum, apalagi fakta bahwa kekuatan mentalnya saat ini berada di puncak Dewa Abadi, dia setara dengan lawan dan tidak memiliki keuntungan. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan mental yang kuat, Anda tidak berani menggunakannya dengan santai. Jika ada batasan mental dalam pikiran lawan, Lu Bengxia akan tamat saat itu. Sekalipun jiwa diambil, tubuh fisik ini tidak dapat digunakan. Bagaimanapun, hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Secara keseluruhan berarti hukuman saja tidak cukup, dan tidak ada jalan lain. Kalau orang tidak memberitahu saya, ini jelas menjadi masalah yang paling sulit. Dalam keputusasaan, dia melihat cincin di tangan Wu Qimei dan mengulurkan tangan untuk melepasnya, berharap menemukan beberapa petunjuk berguna. Memindai dengan kesadaran spiritualnya, dia melihat bahwa cincin itu besar, tetapi tidak banyak benda kosong di dalamnya. Tapi saat dia melihat benda itu dengan jelas, ekspresi Ye Bufan langsung berubah dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Tidak banyak benda, semuanya adalah item yang digunakan oleh para pembunuh. Dia telah membunuh beberapa pembunuh di gerbang bayangan sebelumnya, jadi dia sangat familiar dengan ini. Sambil berpikir, sebuah tanda muncul di telapak tanganku, dengan tulisan Shadowgate tertulis di depan dan Red Lady di belakang. Sialan, itu benar-benar gerbang bayangan. Ye Bufan sangat marah, dengan niat membunuh yang membubung ke langit. Bukankah itu berarti selama kamu menghindari 3 pembunuhan lawan, misinya selesai? Mengapa ini terjadi untuk keempat kalinya? Orang terpenting yang dikirim ternyata adalah Lu Bengxia, yang telah menyita mayat tersebut. Apakah itu kebetulan atau pihak lain melakukannya dengan sengaja? Akhirnya, beberapa petunjuk ditemukan. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui penyebab sebenarnya di balik Wu Qimei, setidaknya ada petunjuknya. Ye Bufan menyegel sepenuhnya titik akupuntur Wu Qimei, lalu meninggalkan istana Raja Naga bersama Situ Dianmo dan kembali ke istana Xuanji. Peri Aoyue dan yang lainnya sedang mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Melihat dia kembali, mereka semua berhenti berlatih. Melihat ekspresinya yang salah, Jin Meyer bertanya dengan prihatin, Xiao Fan, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Petik 2. Kita akan membicarakannya nanti. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Sekte Bayangan? Tahukah kamu di mana sarang mereka berada? Awalnya, menurut idenya, akan baik-baik saja jika dia lolos dari 3 pembunuhan. Bagaimanapun, ambisiku bukan di wilayah surga tengah, dan aku akan segera pergi dari sini dan bergegas ke wilayah surga atas. Tapi sekarang setelah kejadian seperti Lu Bengxia terjadi, Sekte Bayangan harus diungkap bagaimanapun caranya. Peri Aoyue berkata dengan heran, Dr. Ye, apakah mantan Wu Qimei adalah pembunuh dari Sekte Bayangan? Ya, dia memang berasal dari Sekte Bayangan.
Ye Bufan tidak menceritakan apapun tentang tubuh roh penyihir Lu Bengxia, tapi hanya menceritakan kisah dendamnya dengan sekte bayangan dari awal hingga akhir. Di akhir cerita, dia bertanya, bukankah itu berarti sekte bayangan memiliki aturannya sendiri? Selama mereka menghindari 3 misi pembunuhan, mereka akan dihentikan. Mengapa misi keempat tiba-tiba muncul? Penuh kejutan. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Shadow akan masih ada keterikatan di antara pintu-pintu itu, dan dia tidak menyangka bahwa dia telah lolos dari 3 pembunuhan. Anda harus tahu bahwa sekali seseorang dibunuh oleh gerbang bayangan di domain Zongtian, itu setara dengan hukuman mati, dan hampir tidak ada yang bisa selamat. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, dia berkata, kamu benar, sekte bayangan memang memiliki aturan ini. Jika pembunuhan gagal 3 kali berturut-turut, misinya akan dihentikan. Tapi pernahkah Dr. Ye memikirkan apakah dia akan memulai misi ketiga? 2 tugas. Tugas kedua, Ye Bufan tertegun dan bertanya, maksudmu, seseorang menawarkan hadiah untuk membunuhku? Seharusnya begitu. Kata Tetua Agung seperti disebutkan sebelumnya, sekte bayangan memang memiliki aturan seperti itu. Namun, biaya peluncuran misi kedua untuk orang yang sama akan sangat tinggi. Komisinya harus setidaknya 10 kali lipat dari yang sebelumnya, atau bahkan lebih tinggi. Petik 2. Ye Bufan tidak berkata apa-apa saat ini. Hanya omong kosong. Setelah menyelesaikan pembunuh ketiga sebelumnya, saya berpikir bahwa masalah ini telah selesai sepenuhnya. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa saya dapat memulai kembali misi untuk kedua kalinya. Siapa pihak lainnya? Seberapa besar kebencian yang Anda miliki terhadap diri sendiri sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar? Peri Aoyue melanjutkan, dan masalah ini benar-benar serius. Gerbang bayangan telah disembunyikan dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu seberapa kuatnya, tetapi semua orang punya tebakan. Seharusnya mirip dengan 3 sekte, jika berdasarkan ini kekuatan, tidak lebih dari 3 orang kuat di tingkat puncak Dewa Abadi. Dan Wu Qimei yang menyerang Anda sebelumnya adalah Dewa Abadi puncak pemimpinnya sendiri. Bagaimanapun, Peri Aoyue adalah murid langsung dari sekte Bixia, dan dia memiliki informasi yang jauh lebih detail daripada Luo Bingyan sebelumnya. Karena itu, setelah dia mengatakan ini, ada hembusan udara di sekelilingnya. Qin Muyue berkata, bukankah itu berarti bahwa kematian tidak akan ada habisnya? Ye Bufan tidak peduli tentang ini. Bahkan jika sekte bayangan tidak menimbulkan masalah baginya, dia akan melakukannya masih datang ke pintu. Jiwa Lu Bengxia pasti terlibat. Tahukah Anda di mana gerbang bayangan itu? Bagaimana kami bisa menemukan sarangnya? Setelah dia mengatakan ini, Peri Aoyue terkejut, Dr. Ye, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak tahu bagaimana menemukan gerbang bayangan itu. Benar. Ketika dia mengatakan ini, dia tampak bersemangat. Masalah ini bisa didiskusikan dalam jangka panjang. Jangan impulsif. Meskipun Anda sangat kuat sekarang, itu tidak cukup untuk menangani sekte. Bayangan dikatakan sebelumnya adalah tebakan semua orang, tidak ada yang tahu seberapa kuatnya, mungkin lebih kuat dari ini. Jika tidak, saya akan mendiskusikannya dengan pemimpin sekte ketika saya kembali dan melihat apakah sekte Bixia dapat membantu dengan seluruh kekuatannya. Petik 2. Itulah kebaikan peri. Saya mengerti, tidak perlu melakukan ini, saya akan menemukan jalannya sendiri. Ye Bufan tidak ingin melibatkan sekte Bixia, dia berkata, selama peri memberitahuku di mana ia, itu akan sangat membantu, dan aku akan sangat berterima kasih. Ini. Peri Aoyue menghela nafas. Melihat sikap tegasnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya, dan berkata, tidak ada yang tahu lokasi spesifik gerbang bayangan. Dikatakan tersembunyi di lembah abadi tersembunyi. Karena itu, ia telah berada di sini selama bertahun-tahun. Belum ada yang menemukan lokasi sarangnya, lagi pula, di sana terlalu berbahaya. Petik 2.